Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Baik, kembali lagi di Mapel VJOK, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kita masuk di semester genap di bab 6, yaitu aktivitas senam. Sebelum kita masuk materi, Ustadz mau tanya, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan memulai materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu bagian dari cabang senam yang gerakannya dilakukan di atas matras atau permadani. Senam ini juga disebut senam bebas karena pesenam tidak menggunakan alat bantu selain lantai matras dengan ukuran 12 x 12 meter persegi atau menggunakan matras dengan lebar 1 meter dan panjang sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan. Senam lantai dapat dilakukan di dalam ruangan dan dapat juga dilakukan di lapangan. Kita lanjut. Adapun manfaat senam lantai yaitu 2 manfaat. Yang pertama, manfaat fisik. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, peserta didik akan berkembang daya tahan otot, kekuatan power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Yang kedua, manfaat mental sosial. Ketika mengikuti senam, peserta didik dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, peserta didik harus mampu menggunakan kemampuannya berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerakan senam lantai. Baik, kita lanjut saja. Bentuk gerakan senam lantai. Bentuk gerakan senam lantai di sini yang Ustaz tuliskan ada 6, bisa saja lebih, tapi ini sesuai materi yang di buku paket, yaitu ada 6 gerakan pada senam lantai. Yang pertama ialah sikap kapal terbang, yang kedua sikap lilin, yang ketiga sikap handstand atau berdiri dengan tangan, yang keempat sikap kopstand atau berdiri dengan kepala, dan yang kelima latihan guling depan atau forward roll, atau yang keenam latihan guling belakang. Ya, kita bahas saja satu persatu. Sikap kapal terbang. Cara melakukannya yang pertama ialah berdiri tegak, kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Rentangkan kedua lengan, kemudian badan dibungkukkan ke depan. Angkat salah satu kaki perlahan-lahan lurus ke belakang hingga badan dan kaki perlahan-lahan membentuk satu garis horizontal. Sedangkan kepala tetap mengodah atau sikap kapal terbang. Setelah seimbang, angkat tumit kaki, tumpu, dan pertahankan posisi ini selama 8 hitungan. Lakukan dengan kaki tumpu bergantian. Oke, sini ada gambar contoh cara melakukan. Nah, ini adalah gaya sikap senam lantai, yaitu kapal terbang. Jadi
Ini yang dimaksud dengan kaki tumpuan. Tangan dibukakan dua-duanya, lalu kaki kiri misalkan tumpuan kaki kanan, maka kaki kiri yang diangkat ke belakang, persis seperti sikap kapal terbang. Yang kedua ialah sikap lilin. Cara melakukannya, yang pertama berbaring telentang dengan kedua kaki rapat. Kedua, tangan di samping dengan pandangan ke atas. Angkat tubuh ke atas, badan mengikuti gerakan ke atas, badan dan kaki membentuk satu garis lurus. Nah, ini kita lihat contohnya. Nah, contoh gambar. Ini adalah seorang, bisa teman, bisa guru yang membantu untuk meluruskan. Ini yang sempurna, sikap lilin. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, handstand atau berdiri dengan tangan. Posisi awal berdiri tegak, kedua tangan bertumpu pada matras. Angkat badan dan kedua kaki lurus ke atas. Setelah lurus dan kuat, tahan selama 30 detik. Nah, kita lihat saja contohnya. Nah, ini awal persiapan hingga menjadi sikap handstand atau berdiri dengan tangan. Sini sikap yang sempurna. Bisa kita minta bantu teman atau langsung ke dinding bisa. Baik, kita lanjut saja. Cop stand atau berdiri dengan kepala. Posisi awal dengan jongkok. Kedua tangan diletakkan pada matras. Letakkan kepala di depan kedua tangan membentuk segitiga. Angkat badan ke atas dengan diikuti kedua kaki. Tahan gerakan cop stand selama 30 detik. Sama seperti gerakan tangan tadi. Nah, ini contoh yang sempurna. Berdiri menggunakan kepala dengan posisi tangan berbentuk segitiga. Tangan adalah bantuan, tumpuan dari kepala. Kita lanjut, guling depan. Sikap awal yaitu jongkok, kedua kaki rapat dan letakkan lutut ke dada. Kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Bongkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada. Nanti kita contohkan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan gerakan guling ke depan. Ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Kita lihat contohnya. Nah, begini contoh awalan guling depan. Membungkukkan pinggang pertama kali, menyecahkan tangan di matras atau lapangan rumput. Nah, lalu ambil sikap seperti ini, terus dan akhirnya menjadi sikap jongkok. Nanti kita contohkan kalau kita bisa bertatap muka. Guling belakang. Sikap awal pada posisi jongkok, kedua tangan di depan, berarti kebalikannya, dan kaki sedikit rapat. Kepala ditundukkan, kemudian kaki menolak ke belakang. Pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping. Telinga dan telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala. Dengan dibantu oleh kedua tangan menolak kuat, kedua kaki dilipat sampai ujung kaki dapat mendarat di atas matras dengan kembali ke sikap jongkok.
Kita lihat saja langsung contoh gambarnya. Nah, jadi di dalam guling belakang itu adalah kebalikan dari guling depan. Jadi kita menggunakan sikap awalan itu dengan sikap jongkok kalau menggulingkan badan ke belakang. Nanti kita contohkan jika ada waktu untuk bertatap muka. Baiklah, mungkin di situ saja yang bisa saya sampaikan tentang senam lantai. Kemungkinan ada lanjutan di minggu kedua atau minggu selanjutnya. Dan ini ada soal, hanya 2 soal yang Ustaz kasih kepada anak Ustaz semua. Jadi mohon dikerjakan. Yang pertama ialah berikut sikap senam yang melatih keseimbangan dengan kaki yang bertumpu, yaitu dengan sikap. Nanti anak Ustaz jawab sikap apa tuh? Senam lantai apa? Senam lantai jenis sikap apa? Sikap lilin kah? Sikap berdiri dengan tangan atau apa? Yang kedua, tuliskan kesalahan-kesalahan umum pada ke-6 senam lantai. Contohnya misalkan sikap kapal terbang, misalkan sikap kapal terbang, yaitu kesalahan umumnya ialah telapak kaki mengarah ke atas. Itu kan salah. Seharusnya dia mengarah ke belakang. Begitu. Jadi setiap ke-6-nya. Kesalahan umum pada sikap kapal terbang apa? Sikap lilin apa? Sikap berdiri dengan tangan apa? Berdiri dengan kepala apa? Di buku ada semua. Jadi anak Ustaz lihat saja di bukunya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap hamdalah, maka saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.